Alia, seorang wanita muda yang dikenal anggun dengan senyum manis yang selalu menyapa siapa saja, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Suaminya, Raffi, adalah seorang nelayan yang bekerja jauh dari rumah dan sering pulang hanya sekali dalam 2 minggu. Setiap malam, Alia merindukan kehadiran Raffi. Namun, seminggu terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Raffi mulai muncul di rumah setiap malam. Awalnya, Alia merasa bahagia kekasih yang dirindukannya kini selalu pulang, meski hanya untuk tidur beberapa jam sebelum menghilang di pagi hari. Namun, lama-kelamaan, Alia mulai merasa ada yang ganjil. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Alia terbangun dari tidurnya. Sebuah suara lembut memanggil namanya dari ruang tamu. "Alia, sayangku." Suara itu terdengar persis seperti Raffi. Alia membuka mata dengan mata berat, lalu berjalan ke ruang tamu. Di sana, Raffi duduk di kursi rotan favoritnya, tersenyum padanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya terlalu tajam. Senyumnya terlalu lebar. "Kamu pulang lagi? Kenapa nggak bilang?" "Raff," tanyanya sambil menggosok matanya. "Aku nggak ingin membangunkanmu. Aku hanya ingin melihat wajahmu sebelum pergi," jawab Raffi sambil mendekati Alia. Alia tersenyum tipis, tapi tubuhnya merasakan hawa dingin yang aneh saat Raffi menyentuh pipinya. Sentuhan itu bukan seperti yang biasa ia rasakan. Sentuhan itu dingin dan kaku, seperti kulit. "Kenapa tanganmu dingin?" tanyanya pelan. Raffi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat Alia merasa kecil dan terperangkap. "Kemarilah, sayang, aku merindukanmu." Alia mencoba mundur, tetapi Raffi memegang tangannya dengan erat. "Raffi, aku gak suka cara kamu sekarang. Kamu berubah, sayang. Aku selalu di sini untukmu. Aku suamimu," bisik Raffi sambil mendekat. Bibirnya menyentuh telinga Alia, membuat tubuhnya gemetar antara ketakutan dan sesuatu yang lain yang tidak ia mengerti. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, segalanya menjadi gelap. Pagi harinya, Alia terbangun dengan tubuh yang terasa lelah dan nyeri di sekujur badan. Ia mencoba mengingat kejadian malam sebelumnya, tetapi ingatannya kabur. Ia hanya ingat tatapan Raffi yang dingin dan sentuhan yang membuat tubuhnya membeku. Ketika ia melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sepasang jejak kaki basah mengarah keluar dari rumahnya. Jejak itu berhenti tepat di tepi sungai dekat rumahnya, lalu hilang begitu saja. Ini nggak mungkin," gumam Alia. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu yang jahat telah masuk ke hidupnya dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Alia semakin gelisah setiap malam. Sosok yang menyerupai Raffi terus datang tanpa peringatan. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang mengikatnya. Malam-malam itu menjadi lingkaran tak berujung yang semakin memakan jiwanya. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Alia menutup semua pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Ia duduk di ruang tamu, memeluk tubuhnya sendiri sambil menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang. "Ini pasti cuma mimpi. Ini nggak nyata," gumam Alia, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, tepat tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Hatinya mencelos. Ketukan perlahan mulai terdengar. "Tok, tok, tok." "Alia, ini aku. Raffi, bukain pintunya." Suara itu memanggil, sama persis dengan suara suaminya. Alia memejamkan mata, menahan napas. Ia tidak akan membuka pintu kali ini. Ia sudah cukup menderita dengan mimpi buruk ini. Namun, suara itu terus memanggil, semakin keras. "Alia, kenapa nggak jawab? Bukain pintunya." Alia menahan tubuhnya yang gemetar. Tapi tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. "Kau pikir bisa menghindariku? Alia, aku tidak membutuhkan pintu untuk masuk." Lampu di rumahnya padam seketika, meninggalkan kegelapan pekat yang menusuk. Alia berteriak kecil, mencari korek api untuk menyalakan lilin. Saat nyala api kecil menyala, ia melihat bayangan besar berdiri di depannya. Sosok itu adalah Raffi. Namun, wajahnya kini lebih jelas terlihat. Matanya tidak seperti manusia, melainkan 2 lubang hitam yang menghisap cahaya. Senyumnya terlalu lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang seperti binatang buas. "Kau adalah milikku, Alia," bisik sosok itu sambil mendekat. Alia mencoba mundur, tetapi tubuhnya terpaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Sosok itu meraih tangannya, dan sentuhannya membuat tubuh Alia membeku. "Lepasin aku." Akhirnya Alia bisa berteriak, tetapi itu tidak berarti apa-apa.
Sosok itu mendekapnya erat, membawa hawa dingin yang menusuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Alia, kau akan menjadi ibu dari penerusku, bisiknya sambil tertawa pelan. Pagi harinya, Alia terbangun di lantai dengan tubuh lemas dan memar di pergelangan tangan. Ia menatap kosong ke langit-langit, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di meja dapur, secangkir teh yang ia buat semalam masih utuh, seperti menyaksikan malam mencekam itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah noda darah kecil di lantai dekat tempat ia terbaring. Alia gemetar, hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terlukiskan. Ini bukan mimpi, ini nyata. Gumamnya, ia berjalan pelan ke jendela, berharap bisa melihat sesuatu yang biasa. Namun, jejak kaki besar yang tidak menyerupai manusia terlihat di depan rumahnya, mengarah ke hutan di tepi desa. Alia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Makhluk itu akan terus datang, dan ia semakin kehilangan kekuatan untuk melawan. Hari-hari berlalu dengan ketakutan yang semakin besar menguasai Alia. Setiap malam, sosok itu datang, selalu dalam wujud Raffi, selalu dengan tujuan yang sama. Alia merasa tubuh dan jiwanya perlahan diambil alih. Tubuhnya semakin lemah, dan mual yang aneh mulai menghampirinya setiap pagi. Pagi itu, Alia duduk di depan cermin, memandangi wajahnya yang mulai kehilangan cahaya. Wajah cantiknya kini dipenuhi lingkaran hitam di bawah mata, bibirnya pucat, dan tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya sambil memegang perutnya yang mulai terasa nyeri samar. Rasa mual kembali menyerangnya. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah hebat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Setelah beberapa saat, ia berdiri dengan susah payah, memandang cermin kecil di kamar mandi. Apa ini hanya sakit biasa atau sesuatu yang lain? Pikirnya dengan panik. Malam itu, Alia memutuskan untuk mencoba melawan. Ia menyiapkan segala cara untuk menghindar dari makhluk yang terus menerornya. Ia menyiram sudut-sudut rumah dengan air garam dan membaca doa yang ia pelajari dari buku-buku. Namun, saat malam tiba, rasa takut kembali menyerangnya seperti badai yang tak terhindarkan. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Alia, ini aku. Bukain pintunya, sayang. Suara itu memanggil, sama seperti malam-malam sebelumnya. Alia memeluk dirinya sendiri di ruang tamu, mencoba menahan tangisnya. Tidak, kamu bukan Raffi. Pergi dari sini, teriaknya dengan suara bergetar. Namun, suara itu berubah menjadi tawa mengerikan. Kau tahu aku tidak butuh pintu. Alia, angin dingin berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Lilin yang ia nyalakan mati secara bersamaan, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Sosok itu muncul lagi, berdiri di tengah ruangan dengan senyum menyeramkan. Kau tidak bisa melawanku. Alia, benihku sudah tumbuh di dalam dirimu, katanya, menatap perut Alia yang kini sedikit membesar. Alia terbelalak. Air matanya mengalir deras. Apa maksudmu? Tanyanya sambil memegang perutnya dengan kedua tangan. Makhluk itu mendekat, membungkuk hingga wajahnya sejajar dengan Alia. Kau akan melahirkan anakku, Alia, anak yang akan menjadi penerusku di dunia ini. Dan kau akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Alia menangis keras. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu menghilang dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan, meninggalkan Alia dalam kegelapan dan ketakutan yang membara. Keesokan harinya, Alia merasa perutnya semakin berat. Meskipun ia tahu itu mustahil, ia menghitung hari tidak mungkin ia bisa hamil secepat ini. Namun, ketika ia menyentuh perutnya, ia merasakan gerakan kecil yang membuatnya merinding. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya dengan suara serak. Alia tahu satu hal pasti, tidak ada jalan keluar. Benih itu tumbuh di dalam tubuhnya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Hari demi hari berlalu, dan perut Alia terus membesar dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam waktu beberapa minggu, tubuhnya tampak seperti hamil 8 bulan. Tidak ada yang tahu kondisinya karena ia mengurung diri di rumah, takut menghadapi tatapan penduduk desa yang mungkin akan menganggapnya gila. Malam itu, Alia duduk di depan cermin, mengamati bayangan dirinya yang kini hampir tidak ia kenali. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya terasa seolah energi kehidupan menghilang sedikit demi sedikit. Perutnya bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup dan penuh kekuatan di dalamnya. Apa yang tumbuh di dalam diriku? Bisiknya. Suaranya gemetar. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu terdengar lagi. Namun kali ini, lebih keras dan agresif. Tok, tok, tok. Alia memegang perutnya,
Matanya mengarah ke pintu dengan penuh ketakutan. Ia tidak berani menjawab, berharap apapun yang ada di luar akan pergi. Namun, suara itu berubah menjadi tawa mengerikan. Alia, sudah waktunya, kau tidak bisa lari dariku. Sosok itu muncul di tengah ruangan, tanpa perlu membuka pintu. Wujudnya semakin mengerikan, matanya memancarkan api merah. Tubuhnya besar dan hitam seperti bayangan raksasa. Kau akan melahirkan anakku malam ini, katanya dengan nada penuh kekuasaan. Dan kau akan menjadi bagian dari kekuatanku selamanya. Alia berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau anak ini. Tangisnya pecah. Tetapi makhluk itu hanya tertawa. Kau tidak punya pilihan. Benihku telah tumbuh sempurna. Dan sekarang, waktunya dia datang ke dunia ini. Rasa sakit mendadak menyerang perut Alia. Ia terjatuh ke lantai, menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya. Tolong, aku nggak kuat. Tangisnya bercampur erangan yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Makhluk itu berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan puas. Lawan rasa sakit itu, Alia, anak kita akan lahir, dan ia akan menjadi raja di dunia kegelapan. Alia menggigit bibirnya hingga berdarah, mencoba menahan rasa sakit yang semakin intens. Tubuhnya berkeringat, gemetar, dan lemas, tetapi ia tidak bisa menghentikan proses yang telah dimulai. Tolong, siapapun, tolong aku, jerit Alia. Meski ia tahu tidak ada yang akan datang. Darah mulai mengalir di lantai kayu rumahnya. Perutnya bergerak liar, seperti sesuatu sedang berusaha keluar dengan paksa. Jeritan Alia memenuhi ruangan, tetapi makhluk itu hanya tertawa puas. Anak kita datang. Alia, ini adalah takdir. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, Alia berteriak keras. Tubuhnya melengkung ke belakang, dan tiba-tiba, keheningan mencekam ruangan. Ia terbaring tak berdaya. Napasnya tersengal-sengal. Di lantai, seorang bayi terbaring. Namun, bayi itu jauh dari wujud manusia. Kulitnya hitam pekat seperti arang. Matanya menyala merah, dan taring kecil mencuat dari mulutnya. Makhluk itu mendekat, mengangkat bayi itu dengan penuh kebanggaan. Lihatlah, Alia, ini adalah anak kita, pewaris kegelapan. Alia hanya bisa menangis, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya, dan tidak ada jalan keluar dari kegelapan yang kini telah mengambil alih dirinya. Pagi datang dengan langit kelabu, seolah-olah alam ikut berduka atas apa yang terjadi pada Alia. Ia duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya lunglai. Bayi itu makhluk yang bukan manusia berbaring di dekatnya, menangis dengan suara yang tidak wajar, seperti perpaduan tangis bayi dan tawa mengerikan. Alia menatap makhluk kecil itu dengan air mata mengalir. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa aku harus menanggung semua ini? Isaknya. Tetapi tidak ada jawaban selain tangis nyaring yang semakin memecah keheningan. Malamnya, suara ketukan di pintu terdengar lagi. Namun kali ini, Alia tidak bangkit. Ia tahu apa yang akan datang. Sosok itu muncul tanpa izin. Seperti biasa, berdiri di tengah ruangan dengan wujud yang lebih besar dan menyeramkan. Anak kita telah lahir, katanya dengan senyum lebar. Kau telah melaksanakan tugasmu, Alia. Kini waktunya aku mengambil bagian terakhir darimu. Alia terbelalak, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Kau sudah mengambil segalanya dariku. Makhluk itu tertawa. Belum, kau adalah bagian penting dari rencana ini. Hidupmu sekarang adalah untuk melayani anak kita, menjaganya, dan menjadikannya kuat. Alia menggeleng keras, memeluk dirinya sendiri. Aku tidak mau. Kau sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak mau terikat denganmu. Namun, makhluk itu melangkah mendekat. Tangannya yang dingin seperti es menyentuh kepala Alia. Seketika, Alia merasa tubuhnya lumpuh, seolah-olah energi kehidupannya perlahan tersedot keluar. Kau tidak punya pilihan, Alia. Kau adalah bagian dari kegelapan sekarang, bisiknya dengan nada penuh kekuasaan. Hari-hari berlalu, dan Alia kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Setiap malam, makhluk itu datang, memastikan anak yang mereka sebut pewaris kegelapan tumbuh dengan kekuatan yang tidak wajar. Alia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu hanya tubuh tanpa jiwa yang dipaksa tunduk pada kehendak kegelapan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan aneh di rumah Alia. Namun, setiap kali mereka mendekat, hawa dingin yang menusuk dan suara-suara aneh membuat mereka pergi dengan ketakutan. Rumah itu menjadi tempat yang dihindari semua orang. Dikenal sebagai rumah terkutuk. Pada suatu malam yang tenang, Alia duduk di sudut rumah, memandangi bayinya dengan tatapan kosong. Makhluk itu berdiri di belakangnya, tersenyum dengan penuh kemenangan. Lihatlah, Alia,
Kau telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dunia ini akan menjadi miliknya suatu hari nanti, dan itu semua karena kau. Namun, Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Jiwanya telah lama hilang. Ia tahu, dirinya kini bukan lagi manusia seutuhnya. Hidupnya telah direnggut oleh kegelapan. Dan ia tak punya jalan keluar. Dan dengan itu, kegelapan pun menguasai rumah itu, meninggalkan hanya bisikan dan cerita horor bagi mereka yang cukup berani untuk mendekatinya.